DPP ngomong kalau misalnya untuk kerjasama dengan PKB dan PDIP itu untuk mengusung Anies. PDIP untuk mengusung Anies itu adalah bergantung dengan keputusan PKB untuk mengusung Anies juga. Ini bakal diumumin kapan ya? PKB bakal nge-push untuk umumin duluan kah? Umumin Anies? Tadi Pak Anies sudah jelasin kan, wah kalau dengan PKB nggak usah di ngomong lah, kita kan memang sudah berjuang bersama kan. Nah, jadi persoalan pengumuman itu hal yang remeh-temeh, sangat teknis. Nah, yang penting adalah kita udah satu visi, ya. Nah tinggal nanti tunggu kejutan aja. Ya. Nah persoalan sahabat PDIP kita sangat welcome lah untuk bekerja sama kan dengan PDIP, dengan seluruh partai, bukan hanya DKI tapi seluruh daerah. Tapi apakah tidak apa jika wakilnya nanti kemudian tidak dari PKB tapi dari PDIP misalnya? Nah makanya itu teknisnya dari pilkada ya, yang meramu, mematangkan sampai siapa duetnya, wakilnya segala macam itu kita tunggu pengumuman dari pilkada. Soal ini amandemen UUD 45, Pak Basuki mengatakan semua fraksi sudah setuju bahwa revisi kembali, kembali UUD 45 bahwa presiden dipilih oleh MPR, tidak ada pemilu langsung. Ini PKB apakah benar setuju? Saya rasa belum ada pembahasan secara mendalam ya, kalau dalam sampai satu titik setuju gitu misalnya. Tetapi saya rasa wacana ini baik untuk digulirkan. Karena kan sebenarnya wacana ini juga bukan hal yang baru, tapi memang sudah pernah berlangsung di Indonesia. Dan saat berlangsungnya tuh Indonesia juga baik-baik saja. Gitu kan? Nah, tinggal memang yang paling penting kan harus ada pembatasan. Pembatasan hanya 2 periode misalkan ya. Nah, tetapi seluruh pemikiran yang memang dianggap berguna untuk kebaikan bangsa ke depan penting diberi ruang menjadi ruang diskusi publik ya. Sehingga seluruh pakar termasuk sosiolog, budayawan, ilmuwan itu bisa memberikan perhatiannya, memberikan pemikiran terbaiknya, termasuk pemikiran kembalinya oleh MPR. Jadi tidak ada penolakan ya Pak, karena beberapa fraksi juga sudah menyatakan bahwa PKB berarti memang PKB tidak dalam belum posisi menolak karena harus memberikan ruang dulu sehingga menjadi matang. Kalau memang ini dianggap baik, oke. Karena dalam konteks tertentu mungkin juga cocok untuk kultur Indonesia dengan ideologi Indonesia yang sangat bergotong royong, sangat bermusyawarah. Karena pilihan A, pilihan B itu dua-duanya demokrasi kok. Bukannya satu menjadi tidak demokrasi, enggak. Itu sama-sama demokrasi dan masing-masing negara baik Eropa, Amerika termasuk di Asia variannya banyak, tetapi mereka tetap di gerbongnya demokrasi. Tanya saya langsung. ada Jatim itu katanya mantan PWU. Lihat orangnya. Ya semangatnya gitu. Ya, tapi kita nunggu finalnya. Ini bakal koalisi sama PDIP atau gimana? Belum tahu. Pegal ini ngambilnya gede. Karena itu kan terus dinamika berkembang. Nah, saya benar-benar harus ke pilkada karena takutnya ada perkembangan. Oke. Terima kasih semua. Ya, terima kasih kepada seluruh sahabat media yang hadir. Hari ini kita berterima kasih ya Pak Anies berkenan hadir dalam rangka acara memperingati Hari Raya Waisak dalam bentuk dialog peradaban, menjaga kehidupan, merawat dunia. Ya, kita kenapa menghadirkan Pak Anies? Karena Pak Anies secara konkret bukan hanya sudah berwacana, tetapi sudah mewujudkan langkah-langkah pada saat menjadi gubernur DKI. Ya. Sehingga dengan berbagai keragaman, kita bersyukur suasana teduh, suasana damai, toleransi, komunikasi, kehidupan beragama berlangsung dengan baik. Ya. Meskipun sempat diwarnai oleh selama pilkada beberapa ketegangan, tetapi justru berakhir dengan indah. Ya. Nah, jadi hari ini kita minta Pak Anies untuk berbagi kepada kita semua, dan tadi para ulama juga bersepakat ke depan hal-hal itu akan semakin diwujudkan secara bersama. Demikian, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Berani yang sudah menyelenggarakan kegiatan dialog peradaban antar iman yang mengambil tema merawat dunia, menjaga kehidupan. Dan tadi saya sampaikan pentingnya
menjaga persatuan dengan menghadirkan kesetaraan kesempatan di semua aspek, karena kesetaraan itulah yang kami praktekkan juga ketika kami bertugas di Jakarta, sehingga muncul perasaan tenang, damai, karena kesetaraan itu memberikan rasa keadilan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, kata kunci yang penting tunggal, menyatu, dan menyatunya karena ada perasaan kebersamaan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini terus kita bisa jaga di Jakarta dan di Indonesia. Ya. Pak, ini kan tadi tolak ukurnya Pak Daniel mengundang Pak Anies, karena dianggap Pak Anies sebagai gubernur di era sebelumnya sudah berhasil menyatukan umat gitu ya Pak. Nah ini kan masih berkaitan dengan pilkada Pak. Ini apakah kepercayaan umat lintas agama ini akan diteruskan kembali Pak untuk Pak Anies maju ke Jakarta Pak? Pertama, saya bersyukur bahwa dalam 5 tahun kami bertugas, Jakarta tenang, teduh, damai, dan biasanya tenang, teduh, damai itu tidak disadari sampai ada ketegangan. Pas lagi tenang, teduh, biasanya nggak ada yang sadar, tapi kalau udah tegang baru sadar. Nah, tapi kita merasakan bukan 5 tahun yang tenang, teduh. Nah, kami berharap ini mudah-mudahan bisa diteruskan ke depan. Suasana tenang, teduh, damai. Adapun saya, seperti saya sampaikan kemarin, saat ini kami sedang banyak berdiskusi, banyak tukar pikiran tentang apa langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Nah, kita tunggu aja nanti. Pak Anies, terkait pilkada Pak Anies di Jakarta itu PDIP Pak Basar tadi sudah mengkonfirmasi bahwa memang PDIP memberikan lampu hijau dan ketertarikan kepada Pak Anies, dan mungkin justru Pak Anies juga merespon hal yang sama. Ini gimana Pak Anies melihat lampu hijau yang diberikan PDIP untuk melenggang masuk ke Jakarta kembali Pak Anies? Ya, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaan itu. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang tadi kita bahas, bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin, tentu kita ingin teruskan ke depan. Jadi saya merasa terhormat, saya merasa sangat menghargai, dan sambil ini proses mengalir ke depan, kira-kira seperti apa nanti. Tanggapan Pak Anies, PDIP ini jadi wadah yang tepat kah Pak Anies? Kita lihat, secara umum saya sambil apresiasi sekali, terima kasih sekali, sebuah kehormatan yang luar biasa. Pak, Anies, kalau Anies kakak di ini kan, PKB Pak, ini masih membahas isu keagamaan kan, saat ini lagi ramai isu ormas keagamaan diberi izin tambang oleh pemerintah. Ini Pak Anies tanggapannya gimana Pak? Biar mereka aja nanggapin. Pak, soal UKK ke PKB, Pak Anies rencananya kapan nih Pak? Kan kemarin Bobi Nasution juga udah datang ke PKB untuk UKK, kemudian katanya juga Pak Anies kan akan ikut UKK juga. Nanti pokoknya kalau ada jadwalnya pasti terkabarnya. Pak Anies, kalau Mas Kaisang udah benar Pak Anies pasangan Pak di Pilgub Jakarta, ini menurut Pak Anies menjadi bercanda atau kemudian memang ada keseriusan dengan Mas Kaisang dari pernyataan Mas Kaisang di pasangan Pak Anies? Belum ada apa ya, komunikasi apapun juga, jadi ya kita tunggu aja. Tapi Mas tetap akan ada komunikasi ke sana, masih memungkinkan komunikasi ke sana Pak Anies? Kalau saya ini kan diskusi dengan semuanya ya, diskusi dengan semuanya. Termasuk PKB juga ya berarti ya? Termasuk PKB juga dong? PKB kan teman Kita kartu merah lah. Tapi sinyal ke Jakarta makin kuat berarti ya Pak, apalagi dengan postingan salam hangat dari Jakarta itu yang sekarang mulai digaungkan lagi sama Pak Anies. Ya tergantung media lah gitu. Tergantung teman-teman yang nulis gimana. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Kasih Pak Anies. Salam hangat Pak Anies. Cuci-cucinya mau foto cuci. Satu. Awas ya anaknya SD. Foto aja lah. Apa? Sama si itu.
Pilih bantuin ya, pilih. Iya, Pak. Cekin jadwal. Ya, sampai. Saya. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Daniel. Ya, salam. Oke, ikut tuh. Eh,